Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan mahasiswa. Baik, kali ini kita membahas mengenai kertas kerja piutang dagang dan kerugian piutang. Berkaitan dengan itu, tujuannya adalah untuk melihat tingkat validitas dan kepemilikan bahwa piutang harus diyakinkan tercatat merupakan tagihan sah dan milik perusahaan, yang mana di situ adalah benar-benar aset perusahaan di bagian aktiva lancar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kelengkapan dan cut-off, yang meyakinkan bahwa semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan dipisah bataskan antara catatan konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Yang ketiga adalah meyakinkan bahwa cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai cukup memadai untuk melihat pada kategori resiko tidak tertagihnya piutang pada tingkat atau kondisi yang dilihat dari umur piutang. Keempat, berkaitan dengan presentasi dan disklosur atau pengungkapan bahwa meyakinkan bahwa piutang yang dijaminkan atau dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai, yang mana piutang yang sudah dihipotekkan atau dijaminkan bukan lagi dari bagian modal kerja yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam hal berkaitan dengan operasional sehari-hari atau kepemilikan piutang yang sudah menjadi milik pihak ketiga ketika kondisi perusahaan sedang dalam keadaan likuiditas atau sedang membutuhkan dana secara cepat, maka piutang tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga. Kelima, berkaitan dengan klasifikasi, meyakinkan bahwa piutang telah diklasifikasikan secara tepat. Berkaitan dengan itu, studi kasus atau soal yang kita jabarkan yang sudah kalian miliki di lembar kertas kerja kalian masing-masing adalah berkaitan dengan piutang dagang dan penerimaan kas PT Seroja selama tahun 2016. Baik, nama debitur PT Sentosa pada tanggal faktur 24 Desember 2016, saldo piutangnya adalah 3.450.000, dan pada tanggal 12 September 2016 480.000, dan tanggal 17 Agustus 2016 2.976, dan seterusnya. Jadi kalian sudah punya soalnya. PT Sentosa, toko topi Nisi, Mawar Berkembang, Berlian, dan Taswini, Tepuh, dan lain-lain. Nah, sekarang kita melihat pada kebijakan perusahaan kepada debitur untuk memberi waktu 1 sampai 30 hari dianggap belum menunggak karena pada transaksi pada dasarnya berlaku pada 1 bulan atau 1 periode. Contohnya, misalkan adalah transaksi penjualan pada tanggal 1 Januari 2021 dengan jatuh temponya 1 bulan, maka berakhir pada tanggal 31 Januari 2021. Berikut ini saldo piutang PT Seroja. Piutang dagang per 31 Desember 2016 adalah 54.579.000 dan cadangan kerugian piutangnya adalah 13.644.750, sehingga piutang neto atau bersih 40.934.250, dan pada tanggal 31 Desember 2015 audit sebelumnya piutang dagang 45.975.000 dan cadangan kerugian piutang 3.425.250, sehingga netonya adalah 49.400.250. Biaya penyisian piutang tak tertagih yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 3.425.250 dan 13.644.750.
di mana cadangan yang dihitung tersebut ditetapkan dengan tafsiran dari manajemen sebesar 25% dari saldo piutang dagang per tanggal neraca. Maka kertas kerja kalian adalah membuat analisa umur piutang dagang. Baik, sekarang kita lihat kakak. Pertama kita buat dulu kolomnya untuk bisa melihat bahwasannya kalian melihat pada klasifikasinya. Jadi kalau kita lihat di sini PT Sentosa pada tanggal penjabaran tadi ya, di situ dihitung adalah berjarak 6 bulan. Dan ini 111, kemudian 134 dan sebagainya. Nah, itu nanti kita tempatkan pada koridor belum jatuh tempo atau sekitar pada tanggal kategori 31 60 hari, 61 sampai 90 hari, 91 sampai 120 hari atau lebih besar daripada 120 hari. Caranya bagaimana? Kita lihat kakak kertas kerjanya. Di sini kita lihat pada tanggal 24/12/2016 tanggal fakturnya, maka di situ berapa hari dari tanggal 31/12/2016. Berarti di situ harinya adalah 6 hari. Kemudian kita lihat di sini 12 September 2016. Berarti kita lihat di sini Kak. 12/9/2016. 12/9/2016. Kita hitung di sini sama dengan 9. Berarti jatuhnya berapa bulan? Kalau 9 30 hari ya. Katakanlah 30 hari karena dikurangi 12 berarti kita lihat nilainya 18. Jadi kita lihat di sini 18. Kemudian ditambah dengan bulan Oktober 10. Bulan Oktober berarti kita tambah 30. Kemudian bulan November 30. Kemudian bulan Desember 31 katakanlah ya. Atau kita boleh pukul 30 juga boleh, nggak apa-apa. Jadi anggaplah satuannya 1 bulan 30. Jadi kita lihat di sini bulan September 30 karena dia terjadinya tanggal 12 berarti dia di sini 18 hari. Kemudian bulan 10 30, bulan 11 30, bulan 12 30. Maka di sini 108 ya. Nah, nanti kalian cocokkan saja bulannya kalau memang lebih valid ya. Bulan 9 jatuhnya di bulan, kita lihat ya, bulan 9. Bulan 9 30. Kemudian bulan Oktober 31. Kemudian bulan 11 30. Baik. Berarti di sini 31-nya ada 2. 31. Nah, berarti di sini ya. Berarti masa atau umur piutang daripada PT Sentosa untuk transaksi di tanggal 12/9/2016 adalah 110 hari. Berarti kategorinya ada di mana? Di sini Kak ya. 480-nya kita taruh di 91 sampai 120 hari. Maka kalian kerjakan sesuai dengan kategorinya untuk menyingkatkan waktu. PT Sentosa pada nilai jumlah 3.450.000. Ternyata di sini tidak mengandung resiko dia karena belum jatuh tempo. Kemudian 480.000 ternyata jatuh tempo pada
umur sampai 120 hari. Kemudian 2.976.000 sudah lebih daripada 120 hari. Lalu kita jumlah total piutangnya. Lalu untuk toko topi misi 5.958.000, dia 40 hari, berarti ada di umur 31 sampai 60 hari. Kemudian 500.000 berada di koridor 61 sampai 90 hari. Kemudian 290.000 berada di umur 91 sampai 120 hari. Kemudian toko mawar berkembang 6.675 hari berada di koridor ini. Sebentar ya, kita lihat dulu ini. Ya, toko misi 5.958.000 itu 40 hari, berarti ada di umur 31 sampai 60 hari. 500.000 ada di 61 sampai 90 hari. Kemudian 290.000 ada di umur 91 sampai 120 hari. Untuk toko mawar berkembang 6.675.000 ada di 31 sampai 60 hari. 4.106.000 ada di umur 91 sampai 120 hari. 568.000 ada di umur lebih dari 120 hari. Kemudian CV berlian 271.000 berumur 25 hari, belum jatuh tempo karena satu periode adalah 30 hari. 106.000 ada di umur 31 sampai 60 hari. 3.654.000 ada di umur 91 sampai 120 hari. Kemudian toko tas Winnie the Pooh 1.584.000 ada di belum jatuh tempo karena 9 hari. Kemudian PD merah putih 3.981.000 yaitu ada di koridor 91 sampai 120 hari. Kemudian CV merpati putih 254.000 berumur 145 hari, ada di umur 100 lebih dari 120 hari. Kemudian toko sayang Marise 489.000 berumur 43 hari, ada di koridor 31 sampai 60 hari. Kemudian 550.000 ada di umur 61 sampai 90 hari. Kemudian perusahaan dagang jembatan merah 1.740.000 ada di koridor 91 sampai 120 hari. Kemudian 860.000 ada di koridor lebih dari 120 hari. Kemudian UD atau usaha dagang rezeki lancar 556.000 ada di koridor belum jatuh tempo. PT Angin Mamiri 1.250.000 ada di koridor belum jatuh tempo. 625.000 ada di koridor 61 sampai 90 hari. Kemudian kita lihat di sini. Baik, sebentar. PT Angin Mamiri kita lihat di sini. Toko Mas Agung. Toko Mas Agung ya, maaf ini kehapus. Nilainya adalah 2 juta. Nilainya 83 hari. Berarti ada di koridor 61 sampai 90 hari. Kemudian 975.000 ada di umur 91 sampai 120 hari. Kemudian 1.250.000
ada di koridor lebih dari 120 hari. Sementara CP selalu wangi 750.500 ada di koridor lebih dari 120 hari. 175.000 ada di koridor lebih dari 120 hari. Kemudian PT Maju Pantang Mundur 1.950.000 ada di koridor belum jatuh tempo. Toko sederhana 525.000 ada di koridor 31 sampai 60 hari. 435.000-nya ada di koridor 61 sampai 90 hari. Kemudian untuk usaha dagang bersinar selalu 2.150.000 ada di koridor 31 sampai 60 hari. Kemudian 545.000 ada di koridor 61 sampai 90 hari. 150.000 ada di koridor 61 sampai 90 hari. Ya, 61 sampai 90 hari. Kemudian PT Kenangan 1.500.000 belum jatuh tempo. 750.000-nya ada di koridor 31 sampai 60 hari. Kemudian CV Melati 500.000 ada di koridor 100 lebih dari 120 hari. Baik kakak, kalau sudah kita lihat tabelnya daripada aging atau umur piutang yang dianalisa tadi, maka kalian bisa melakukan perhitungan di sini. Jadi kita jumlah dulu hasilnya. Nah, hasilnya ternyata di sini adalah 54.578.500 hasil dari perhitungan auditor. Kemudian kita lihat di sini nilainya adalah ternyata kita lihat selisihnya adalah 54.579.000. Ini di catatan pembukuan perusahaan. Berarti kita lihat di situ bahwasannya ada selisih antara hitungan pembukuan perusahaan dengan auditor sebesar Rp500. Baik, ini kita nanti cek ya untuk umur-umurnya. Karena setiap untuk mengecek daripada umur piutang, silakan nanti kalian cek di koridor transaksi di sini ya, di tanggal tadi, tanggal faktur, lalu kita jatuh temponya 31 Desember 2016. Nah, sekarang kita lihat di sini Kak, untuk cadangan kerugian piutangnya adalah 13.644.750. Kita lihat di sini penjualan, kredit, dan piutang adalah jurnal koreksi pada selisih 500 karena pada catatan pembukuan perusahaan itu 54.579.000. Sementara hitungan daripada auditor adalah 54.578.500. Maka di situ terjadi kelebihan catat dari perusahaan adalah sebesar Rp500. Itu otomatis kita harus mengurangi dengan koreksinya piutangnya dikurangi. Jika piutang dikurangi maka posisinya ada di kredit sebesar 500. Lalu lawannya debit ada di akun penjualan. Karena pada transaksi pencatatan piutang itu berarti kita berkaitan dengan transaksi pada jurnalnya adalah piutang pada penjualan. Nah, karena ini kelebihan catat maka kita kurangi pada sisi piutangnya dan kita kurangi juga pada sisi penjualannya. Kalau penjualan bertambah dia di posisi kredit, kalau dikurangi dia debit, piutang bertambah dia posisinya di debit, dan setelah dikurangi dia piutang harus di kredit. Kemudian berkaitan dengan catatan kerugian piutang, otomatis dengan sendirinya kalau seandainya di cadangan kerugian piutang pada pembukuan perusahaan adalah Rp13.644.750. Lalu kita menyesuaikan pada hitungan audit yang di situ ditemukan 25%
dikalikan 54.578.500 ya. Jadi kita cek di sini 25% dikali 54 578 500 ya. Nah, hasilnya adalah 13.644.625 ya. Jadi di sini selisihnya adalah 125. Berarti kita kembalikan lagi, kalau begitu catatan yang ada di perusahaan, kelebihan mencatat risiko atau cadangan kerugian piutangnya sebesar Rp125. Berarti bagaimana? Berarti kita kembalikan pada jurnalnya. Kalau begitu, pada saat ditentukannya tingkat resiko dari tidak tertagihnya piutang adalah jurnalnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Sehingga karena kelebihannya ada di catatan perusahaan, maka harus dikurangi, maka ini dibalik ya. Jadi cadangan kerugian piutang bertambah, harusnya di situ kredit, maka dia harus didebet sebesar 125. Sebaliknya kerugian piutang bertambah, dia debet ya. Setelah dikurangi maka dia statusnya di kredit. Karena kerugian piutang ini masuknya pada biaya. Ingat, biaya bertambah dia akan debet. Lalu kita lihat lagi untuk audit resikonya. Itu tadi untuk audit resiko berkaitan dengan resiko deteksi, di mana di situ pada setiap transaksi dideteksi dan ditemukan berbagai temuan. Nah, ini hanya sebagian kecil daripada temuan yang kita peroleh dari analisa umur piutang. Belum pada spesifikasi tertentu seperti berkaitan dengan status piutang dalam hal berkaitan dengan surat perjanjian dan seterusnya. Setelah itu kita lihat bahwasanya untuk resiko bawaan dan resiko pengendalian, kita juga bisa lihat pada bagian yang kalian bisa lakukan observasi pada rutinitas pekerjaan di bagian penjualan tersebut. Sebagai contoh, untuk resiko pengendalian, misalnya bagian dari pencatatan penjualan itu dilakukan sama dengan orang yang memegang uang. Nah, jadi yang menerima pembayaran itu tidak diperbolehkan. Berarti di sini ada unsur risiko pengendalian karena tidak ada pemisahan antara yang menerima uang tagihan dengan yang menjual barang tersebut. Contoh, seperti kita ketahui, ketika terjadi penjualan yang dilakukan door to door oleh sales yang bersangkutan, misalnya dari pintu perusahaan ke pintu perusahaan, terjadi penjualan, lalu ketika barang itu sudah sampai dan terjadinya transaksi penjualan tersebut, pada saat jatuh tempo, sales tersebut kembali lagi datang untuk melakukan penagihan terhadap perusahaan. Kalau seandainya penagihan tersebut dilakukan dengan pembayaran cek atau biliet giro, maka risiko pengendaliannya tidak ada, karena di situ tentunya ditujukan untuk perusahaan, nama perusahaan yang bersangkutan, rekening perusahaan yang bersangkutan. Tapi
Kalau itu pembayarannya bersifat tunai, maka di situ akan ada resiko pengendalian. Karena bisa jadi sales yang bersangkutan tersebut melakukan markup atau menaikkan harga yang tidak sesuai dengan daftar harga yang ada di perusahaan. Kemudian resiko bawaan bisa kita lihat berkaitan dengan misalnya pencatatan penjualan tersebut digunakan metode pencatatan secara konvensional, belum menggunakan computerized. Apabila resiko tersebut terjadinya cukup signifikan, apabila transaksi yang terjadi secara kontinus atau secara terus-menerus cukup signifikan, maka resiko kesalahan catat dan sebagainya ada pada resiko bawaan. Dan karena kalian jurusan sistem informasi akuntansi, maka kita lihat pada koridor kertas kerja audit TIK. Nah, ini kita lihat, ini sudah kita jelaskan pada ruang Zoom kemarin, ya. Nah, itu kita harus perhatikan pada lintas itu, kalian harus lihat aplikasi apa yang digunakan untuk kertas kerja piutang tadi. Contohnya misalnya untuk pencatatan penjualan kredit tersebut kita menggunakan aplikasi buku warung atau buku kas. Banyak sekali ya Kak ya aplikasinya. Nah, untuk itu maka kalian jelaskan saja di bagian resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksinya. Pada resiko bawaannya yaitu melekat pada aplikasinya. Titik kelebihan dan kelemahan yang ada di aplikasi itu kita bisa kesimpulkan pada resiko bawaannya tadi. Sementara untuk resiko pengendalian untuk aplikasinya berkaitan dengan kita lihat dari proses pengerjaannya, terutama misalnya piutang tersebut apakah lintas batas transfer datanya menggunakan jaringan. Misalnya saja pada aplikasi piutang tersebut pembayarannya menggunakan online atau menggunakan pembayaran tidak melalui pembayaran manual, tapi melalui banking online. Nah, dari situ berarti kita lihat aplikasi yang sudah dilihat di situ kekurangannya apa berkaitan dengan hal tersebut. Sementara resiko deteksinya bisa kalian jabarkan pada temuan-temuan yang ada pada aplikasi tersebut. Sebagai misal adalah bisa kita lihat dari banyaknya komplain daripada konsumen yang merasa sudah membayar hutangnya kepada perusahaan atau piutangnya perusahaan sudah lunas, tetapi di situ catatannya masih terdeteksi bahwa konsumen tersebut masih mempunyai hutang terhadap perusahaan atau perusahaan masih punya piutang terhadap konsumen tersebut. Berarti di situ adalah temuan daripada resiko deteksi tersebut. Baik, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.